Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terkait dengan sejarah 9 wali di Indonesia, ada beberapa pertanyaan. Apakah Wali Songo di Indonesia itu memang ada? Wali Songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Sudah ditulis dalam bentuk skripsi, sudah ditulis dalam bentuk mastes. Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3: skripsi perguruan tinggi, S1, atau tesis, disertasi. Siapa orangnya, tokohnya, dari mana, negerinya. Dia bukan Spiderman, Wonder Woman. Dan kalian samakan Wali Songo itu dengan Batman. Apakah mungkin satu masa dapat berkumpul beberapa wali dalam suatu tempat? Ya, wali-wali itu berkumpul dalam satu tempat. La ya'riful wali illal wali. Satu wali mengenali dengan wali yang lain karena cahaya yang diberikan Allah SWT. Lalu mereka berkumpul. Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi-nabi pun bisa sezaman dalam satu waktu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangnya dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah, dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan, dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Karena banyak orang melempar pertanyaan seperti ini, akhirnya ada orang yang tidak cocok dengan pemahamannya, lalu disalah-salahkan. Orang sudah meninggal, nggak boleh. Bagaimana caranya minta maaf? Gitu kan? Lebih baik kita mengatakan kalau mereka salah, Allah ampuni. Kalau mereka benar, semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Kan gitu. Itu lebih bijaksana kan gitu. Dan sekarang kita isi sisa umur kita dengan amal-amal soleh. Kita beribadah, kita beristighfar kalau kita salah dan seterusnya. Tentang masuknya Islam ke Nusantara ya. Karena Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Saya agak cepat ya, mohon izin saya agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa ya, Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan? Atau ke-13 ya, dengan teori-teori yang ada dari Gujarat ya. Padahal itu bersamaan di abad ke-7, Bu. Jadi awal masa Islam, ya kan? Bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan. Ya, di kota Baros. Jadi dari awal abad ke-7 sudah ada, sudah masuk, kan? Ini sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang, tidak, itu bersamaan. Ya, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Nah, saya agak percepat saja, ya. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang, ya, pedagang dari Arab, Masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu, baik dari Hadramaut, yang dari Yaman dan sebagainya, itu dibekali ilmu, ada misi dakwah. Ya, dipetakan daerahnya, dia kembali dia catat gitu kan. Kemudian dibekali misi dakwah, mereka berdagang ya, sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya, ya, saya langsung agak cepat saja. Berdirilah kemudian kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dari mulai Sabang ya, sampai dengan Merauke-nya, dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut dengan rajanya Malik, kerajaannya Muluk, kan? Dalam bahasa orang lokal disebut dengan Maluku. Ya, Maluku itu asalnya dari bahasa Arab yang ada kerajaan-kerajaan Islam. Karena di situ ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Ambon dan macam-macam, termasuk sampai ke Papua. Ya, sampai ke Papua, ya. Nah, kemudian di masa-masa di abad ke-13, nah ini yang harus diketahui. Abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Di orang tua dulu merintis ya, membawa Islam, ya, kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Ya, bagaimana caranya misalnya salat dengan baik, bagaimana cara bertauhid. Karena pada waktu itu masih diperkenalkan. Kan ada orang yang kenal Islam tapi belum bisa salat dengan baik kan? Ya, saking hafalnya Al-Fatihah, cepatnya luar biasa gitu kan? Ya, ini persoalan-persoalan di sini. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu, ya, kisaran tahun 1400-an. Ya, 1400-an
Di awal masa ke-13 dari 1200 bahkan ya, 1200 sampai ke 1400-an dikirimkan ulama-ulama. Ini ulama-ulama, awas hati-hati ya. Hati-hati, yang dekat dengan Allah, yang paham tentang sistem kehidupan dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah itu bukan cuma disebut dengan ulama, tapi wali. Wali, jamaknya aulia. Ya, jamaknya aulia. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257, posisi sebelah kanan paling atas. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Maksudnya memberikan dia ilmu, berikan dia kekuatan dan sebagainya. Ya. Maka diutuslah 9 orang pada saat itu semuanya dari Arab. Ya. Ada dari Palestina, ya, ada Syekh Hasanuddin misalnya, ada dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ya. Ahmad Jumadil Kubra ini ahli dakwah, ya, ahli fikih juga, ahli Islam, yang nanti punya 2 orang anak. Anak pertamanya dibawa ke Nusantara, anak keduanya tinggal di Mesir. Saya agak cepat ya, misal, nggak usah dicatat ya untuk pengetahuan saja. Ahmad Jumadil Kubra berdakwah sampai ke ujung Sumatera nanti, dari Jawa. Ya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ya, seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah, dibawa kemudian anaknya, salah satunya namanya Maulana Ishaq. Ya. Maulana Ishaq itu yang tadi, yang saya turunkan sampai muncul kayak Ahmad Dahlan, sampai muncul kayak Muhammad Hashim Asy'ari. Satu lagi, dia tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah. Pelan-pelan. Ini bukan Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah ini, anak-anak dari sini. Nanti yang paling menarik, ketika beliau berdakwah, di kisaran awal abad ke-15 sampai awal abad ke-15, ya, di situ sedang dikuasai di wilayah ke Sunda sampai ke pertengahan Jawa oleh satu kerajaan besar, ya, satu daerah Sunda Wiwitan, Pajajaran, lebih dekat ke Hindu sebetulnya. Rajanya Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu punya kontrol ibu dari mulai Banten sampai dengan ke perbatasan ke Jawa. Ya, sampai nanti ada salah satu candi cetok di wilayah Karanganyar ke sebelah atas ke sana. Ya. Nah, di sini ketika sedang berdakwah, Islam sudah muncul sebagiannya. Inspeksi beliau ke wilayah Karawang, ketika masuk ke daerah Karawang ditemukan seorang perempuan, itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali, bagus, dilihat orangnya cantik luar biasa, namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini ternyata anak seorang pembesar Muslim. Dia sedang belajar pesantren jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Ummul Qura sampai sekarang, maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya, ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya. Ingin menikah. Masya Allah, ibu kalau kedatangan presiden, datang ke Roma, saya mau melamar anak ibu misalnya. Terima nggak? Wah, ya kan? Nggak mudah ya. Perhatikan, Nyai Subang Larang apa yang disampaikan. Ini bisa mengatakan begini. Ini kan orang bisa mengatakan apa saja. Tapi dengan kekuatan imannya dia katakan, lihat kalimatnya. Anda boleh nikahi saya kalau mau masuk Islam. Ya. Singkatnya mau. Jadi kalau kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, ya, tidak pernah dipakai berdusta, ya, tidak pernah dipakai maksiat, itu nanti Masya Allah ada kekuatan-kekuatan besar di situ. Yang Allah menggerakkan. Maka masuk Islamlah Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamanah Rasa. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak, ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423, diberi nama dengan Walang Sungsang. Ya, Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426, diberi nama dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir 1427, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Semuanya masuk Islam. Pelan-pelan, semua masuk Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Ya, pelan-pelan. Dari tahun inilah kemudian keduanya pergi menunaikan ibadah haji, berangkat. Ya, setelah berhaji ini, ternyata setelah selesai mau pulang bertemu dengan Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarifah Mudaim, minta izin untuk menikahi pada kakaknya, dinikahkan di situ. Maka ketika Abdullah Iman pulang, ya, ke daerahnya, ini Syarifah Mudaim gak ikut. Disampaikan menikah dengan Syarif Abdullah. Ini pulang, ketika pulang oleh Prabu Siliwangi diberikan tempat di daerah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk itu dulu banyak etnis di situ. Ya, ada Arab, ada Cina, ada orang lokal. Dalam bahasa lokal disebut dengan Caruban. Caruban itu kumpulan orang-orang dengan etnis-etnis yang banyak. Karena itu di daerah Lasem, agak ke pesisir sedikit, ya, dekat ke Tuban 30 km. Kisaran pantai ada daerah Caruban juga di situ. Karena dulu orang Cina masuk pertama kali lewat Lasem. Daerah Karangturi kalau sekarang. Karangturi posisi paling kanan, di situ ada kisaran orang-orang Cina, komunitasnya di situ ya. Tapi kalau tanya, ibu tanya, bahasa Jawanya paling halus. Ya, orang-orang sekitaran itu. Caruban.
Nah, kemudian ada biasa mereka membuat tentang rebon, ya, dari udang itu, campuran di situ. Maka sampai sekarang daerah itu untuk membedakan dengan yang di Lasem disebut dengan Cirebon. Ya, itu asalnya, Cirebon. Saya kembali, yang ini pergi ke Mesir, menikah dengan Syarif Abdullah, tinggal 20 tahun di sana, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian pulang, ketika menghadap kakeknya diberikan kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, perhatikan pelan-pelan ya, Sunan Gunung Jati ini, itu bukan termasuk yang 9 wali pertama. Ini generasi keempat. Generasi keempat, jadi kayak Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, itu orang lokal. Maksudnya dari campuran sebelumnya. 9 wali yang pertama itu bukan dari yang orang-orang ini generasi keempat, yang awal. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghrib, Maroko, ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia. Ya, semuanya jumlahnya 9 orang. Ada dari Turki 2 orang. Ya, ini poinnya. Ya, pelan-pelan. Nah, ketika kembali ke sini, saya teruskan sedikit ya. Kembali sampai ke sini, diberikan kewenangan. Kemudian ini ingin nengok neneknya. Ya, maaf, saya ulangi. Nyai Subang Larang kebalik ingin menengok kemudian Abdullah Iman di Cirebon. Ya, sampai di perjalanan singkatnya meninggal dunia. Untuk mengenang kalimat ini maka disebutkan daerahnya dengan nama Subang sampai hari ini. Ya, baik. Jadi di sini poinnya. Kemudian tersebar luas Islam sampai muncul generasi-generasi setelahnya, sampai tibalah kemudian Portugis datang lewat Selat Malaka tahun 1511. Ya. Dari mana Portugis ini datang? Ternyata dari hasil perjanjian yang dikukuhkan oleh tokoh Kristen paling besar pada saat itu. Makanya gelarnya juga besar, Paus. Ya. Nah, ini Paus Alexander yang ke-6. Ya, Paus Alexander yang ke-6 tahun 1494. Ya, ketika umat Islam dikalahkan daerah Andalusia. Kemudian beliau membuat satu perjanjian disebut dengan perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu membagi belahan bumi pada 2 bagian. Belahan timur dengan belahan bagian barat. Maka diambillah kemudian Portugis ditugaskan untuk membawa 3 misi suci masuk ke daerah timur. Sedangkan Spanyol diberikan wilayah daerah barat. 3 masa suci ini, 3 misi suci, ya, itu dikenal dengan misi 3G. Namanya Gold, Glory, dan Gospel. Ya, maka masuklah Portugis lewat Selat Malaka. Asalnya nyasar dulu, Bu. Nyasar sampai kemudian ke Goa, ya kan? Di Goa melakukan monopoli, lalu minta bantuan pada seorang bernama Ahmad bin Majid, navigator muslim, untuk menunjukkan arah yang sebenarnya. Maka masuklah lewat Malaka tahun 1511. Ya, apa yang pertama kali dilakukan? Pertama, memonopoli perdagangan. Kedua, membuat rumah ibadah, misi gospel, ya, kristenisasi. Rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan igreja. Igreja. Orang kita menyebutnya dengan gereja kemudian. Jadi gereja itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Portugis. Didirikanlah di situ, orang mulai ikut-ikutan. Ya, orang-orang Portugis saat itu ibadahnya itu 2 hari setelah orang Islam. Ya, kalau orang Islam itu ibadah tiap pekan kemana? Jumatan ya, ke masjid ya, Jumat. Setelah hari Jumat, setelah hari Sabtu, nggak ada Minggu. Nggak ada Minggu, adanya Ahad asalnya. Dari mana muncul Minggu? Karena orang-orang Portugis saat ibadah itu tidak langsung nyambung dengan Tuhannya. Mereka perlu perantara. Sampai hari ini. Jadi kalau misalnya punya dosa, itu penebusan dosanya nggak minta sama Tuhan, minta sama Bapak. Datang ke situ, Bapak saya salah tadi begini gitu kan. Baik, lalu kata bapaknya begini. Kata orangnya kalau Bapak salah kemana gitu kan. Nah ini baik, jadi intinya dia lewat orang suci. Orang suci disebut dengan Santo. Saat itu Santo yang jadi perantara dikenal dengan Santo Domingo. Ya, Santo Domingo. Singkatnya orang kita kan suka menyingkat-nyingkat ya. Santo Domingo, Minggu jadi Minggu. Sampai hari ini ada Minggu. Dan di hari ini mereka ibadah. Ya. Sampai kemudian ada orang ikut-ikutan, ada yang dipaksa pindah agama, sampai nanti yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan fatwa. Beliau menulis 19 buku, di kitab keduanya Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan 5. Ya. Itu ada fatwa di situ. Ya, ada fatwa larangan untuk ikut-ikutan ke kanisa, ikut ke gereja. Apalagi kalau ikut-ikutan dengan pakaian mereka, kan? Dan menyaksikan ibadah mereka, itu kata beliau nggak boleh. Itu fatwa pertama. Ya, saya persingkat, saya tutup di sini. Ya, sampai kemudian datanglah Portugis, ya, dikalah di sini, dia ingin menguatkan bentengnya. Ya, ketika datang Portugis ke wilayah ini, ternyata Spanyol merasa saya nggak dapat apa-apa di barat itu. Maka disusullah kemudian ke timur, perginya ke Filipina, ke daerah Sulu. Dipimpin oleh Magalhães. Ya, Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, kemudian ini dipimpin oleh Magalhães tahun 1519. Tahun 1519 takut karena ada persaingan, maka dibuatlah kemudian benteng di daerah Sunda Kelapa. Datang ke Sunda Kelapa di pinggir pantai dibikin benteng. Saat masuk ke sini itu kemudian mohon maaf
maaf sekali lagi, menyerang penduduknya, mencelakai, membangun tempat ibadah, sehingga Sunan Gunung Jati yang diberikan kekuasaan tadi mengutus menantunya. Beliau punya 2 anak. Anak pertama namanya Muhammad laki-laki, kedua perempuan, menikah dengan seorang jenderal besar, soleh dekat dengan Allah. Namanya Fathullah, orang lokal menyebutnya Fatahillah, Portugis menyebutnya Faletehan. Ya. Maka diutuslah kemudian untuk bisa membebaskan dalam bahasa Arab disebut dengan Fatah. Ya, wilayah Sunda Kelapa ini. Maka kemudian dibaca surah Al-Fatah itu, ya, Inna fatahna laka fatham mubina. Mereka berwudu dulu, salat dulu dan berjihadlah ke sini. Saya persingkat, dibebasanlah kota itu pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijrah bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Ya. Saat dibuka ini, mereka sadar bahwa ini bukan ikhtiar kita saja, bukan kekuatan kita, tapi ada ridha Allah di sini. Ya. Maka kemudian untuk mengenang ini, untuk generasi setelahnya, untuk orang-orang setelahnya yang tinggal di sini, ingin disampaikan kamu harus dekat dengan Allah, jangan jauh dari Allah, karena ini dianugerahkan oleh Allah. Maka diambillah nama kota ini, dirubah dari Sunda Kelapa menjadi nama Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu dalam bahasa lokal dikenal dengan Jayakarta. Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Di Jakarta itu ada nama Quran. Sampai hari ini ulang tahun Jakarta itu 22 Juni 1927. Sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebetulnya orang-orang dulu membebaskan dari penjajahan, dari kristenisasi dan sebagainya. Makanya para ulama-ulama kita itu sangat luar biasa, ingin dijaga dekat dengan Allah, jangan sampai turun bencana gitu ya. Ini poinnya. Ya, saya tidak mau masuk kepada konteks yang lebih lebar, tapi ini poin utamanya. Nah, sampai tiba Belanda tahun 1616. Ya, 1616 sampai bisa bertahan sampai 350 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Itu pembahasan yang berbeda, ya. Bahasan. Tapi informasi tadi ada di kitab Api Sejarah, ya, karangan Ahmad Bansur, Surya Negara. Ada 2 jilid. Jilid pertama itu warna hitam, tebalnya 586 halaman. Yang saya sampaikan di halaman 17 posisi paling kiri. Api Sejarah. Lah, apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Saleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Jadi itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang saleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat. Ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak benar. Saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa.
Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Abu Haris dari Bogor. Bapak Abu Haris dari Bogor. Gimana Pak? Passwordnya Pak, terlebih dahulu. Al-Badah, IFI dan radioku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa ala alaihi wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Pak, baik. Untuk pertanyaan silahkan langsung ke Buya Pak. Iya. Ya. Silakan. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya yang saya muliakan. Amin ya Rabb. Semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu untuk Buya dan keluarga. Amin ya Rabb. Amin. Buya, saya pernah dengar salah satu ustadz yang cukup terkenal di kelompok sebelah yang suka menyebarkan fitnah budaya yang mengatakan bahwa sebenarnya Wali Songo itu tidak ada karena tidak pernah mengarang buku. Tidak ada. Iya, Wali Songo tidak ada karena tidak pernah mengarang buku. Jadi tidak ada buktinya katanya. Jadi berita itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi seolah mereka mengatakan berdasarnya Wali Songo itu karena hanya buku saja, karena nggak pernah mengarang buku. Jadi tidak ada buktinya. Itu Bu ya. Itu aja Bu ya pertanyaannya. Baik, sederhana. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ketemu orang tersebut enak. Saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak. Ayo, yang mengatakan tidak ada Wali Songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang, bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka yang buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan Wali Songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang memasukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam. Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai, Danau Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja bagaimana. Dan kuburnya ada. Dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Enggak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab.
Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama, nggak punya karangan kita banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapakku Islam, mbahmu Islam. Terus cerita dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu, sampai dikatakan abad keempat Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu. Apakah perlu apakah bertanya mana bukunya harus begitu? Nggak ketemu. Sebenarnya Anda gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana, kalau dia bisa ngomong itu. Itu ada ngomong lantur, cuman biasanya mengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah Wali Songo itu keberkahan beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan, besanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Nggak pernah Raja Majapahit itu ada. Nggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Nggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Nggak pernah lah itu. Anda baca sejarah itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Loh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para Wali Songo, yang punya keterikatan dengan Wali Songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh, mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih akidah, baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Oh itu maksudnya. Ente akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman mutakhir jiddan lagi itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa, sudah lama sekali. Dan Wali Songo adalah benar adanya, dan nasab mereka juga sangat jelas, dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman, ente ini siapa? Kan begitu. Baik, biasanya dia penulis, terus tulisannya nyaci maki orang. Kemudian kalau pengen mengatakan orang bodoh nggak punya tulisan. Subhanallah. Ada orang yu'allifur rijal, orang mencetak rijal, orang-orang besar. Sampai dikatakan seperti Al-Imam Habib Abdullah Asy-Syatiri. Tidak usah jauh-jauh. Imam Abdullah Asy-Syatiri, beliau ada seorang alim besar yang ada di Tarim, nggak punya banyak karangan, bahkan mungkin sangat sedikit, tapi punya murid karangannya adalah berjilid-jilid. Apakah kita katakan beliau adalah bodoh? Innalillah. Baru meninggal belum lama artinya, ayahanda daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Tapi sampai hari ini kita ngelihat muridnya ulama, ngarang kitab dan sebagainya. Apakah wah dia nggak ngerti, bukan juru dakwah, mau dia nggak ngarang kitab? Kok hujah ngarang kitab? Baik, semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab.